Siapa yang tidak mengenal Chanel? Luxury fashion brand ternama dari Prancis ini punya banyak penggemar di seluruh dunia. Luxury brand yang memproduksi pakaian, tas tangan, parfum hingga perhiasan ini namanya diambil sendiri dari nama pendirinya yaitu Coco Chanel. Untuk bisa membuat brand fashion ini menjadi terkenal dan mampu bersaing dengan brand ternama lainnya seperti Dior dan Hermes, Coco Chanel harus melalui banyak rintangan dengan penuh perjuangan. Berikut ini ulasan singkat tentang kisah hidup dan perjalanan Coco Chanel dalam mendirikan brand Chanel. Yang pertama, Coco Chanel dititipkan ayahnya di panti asuhan. Gabriel Bonheur Chanel atau yang dikenal dengan nama Coco Chanel lahir di Saumur, Prancis pada 19 Agustus 1883. Coco Chanel terlahir di keluarga yang kurang berkecukupan. Ibunya bernama Eugene Jean de Villers merupakan pekerja penatu di sebuah rumah sakit amar yang dijalankan oleh Sisters of Providence di Saumur. Sementara ayahnya Albert Chanel merupakan seorang pedagang kaki lima yang menjual pakaian dalam dan pakaian kerja. Saat Coco Chanel berusia 12 tahun, ibunya meninggal dunia pada usia 32 tahun karena tuberkulosis. Setelah kematian ibunya, ayahnya mengirim kedua saudara laki-lakinya untuk menjadi buruh tani. Sementara Coco Chanel dan kedua saudara perempuannya dikirim ke panti asuhan yang dikelola oleh Biara Aubazin. Di panti asuhan tersebut, Coco Chanel belajar menjahit yang menjadi hobi dan kesenangannya. Yang kedua, mendapat nama panggilan Coco. Setelah berusia 18 tahun, Coco Chanel pindah dari panti asuhan dan pindah ke asrama untuk gadis Katolik yang terletak di kota Moulins. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Coco Chanel bekerja sebagai penjahit dan bernyanyi di kafe di Pavillons Moulins, La Rotonde. Di kafe itulah ia mendapatkan nama Coco karena sering menyanyikan dua buah lagu yaitu Qui Qua Fu Coco dan Cocorico. Tiga, mendapat modal dari kekasihnya untuk membuka usaha. Di masa mudanya, Coco Chanel banyak berhubungan dengan pria kaya, hingga pada akhirnya ia berkencan dengan seorang pemain polo Inggris bernama Boy Capel pada tahun 1909. Pada 1913, Kapten Arthur atau Boy Capel memberikan modal kepada Coco Chanel untuk membuka toko topi perempuan di daerah Deauville, Prancis. Selain menjual topi, Coco Chanel juga menjual jaket, sweater, marinier, dan blus pelaut. Empat, bisnis Chanel mengalami perkembangan pesat pada era 1920-an. Coco Chanel menciptakan desain-desainnya dengan mengutamakan kesederhanaan dan juga kenyamanan. Oleh sebab itu, brand miliknya diminati oleh banyak orang, terutama dari kalangan atas. Kesuksesan Coco Chanel meraih puncaknya pada era 1920-an. Bisnisnya pun bernilai jutaan dan memperkerjakan lebih dari 2.000 pekerja pada akhir 1920-an. Setelah melihat kesuksesan toko pertamanya, Coco Chanel akhirnya mendirikan toko keduanya di Biarritz pada 1915. Dan setelah berjalan 1 tahun, toko di Biarritz mendatangkan banyak keuntungan sehingga Coco Chanel bisa mengembalikan modal yang diberikan oleh Boy Capel. 5. Coco Chanel mulai merambah bisnis parfum. Pada 1921, Coco Chanel akhirnya memulai merambah bisnis parfum dan merupakan desainer pertama yang mempopulerkannya. Coco Chanel bekerja sama dengan pembuat parfum paling berbakat di Prancis. Parfum pertamanya diberi nama Chanel No. 5 karena merupakan aroma kelima dari sampelnya. Aroma parfum Chanel No. 5 ini merupakan kombinasi dari aroma bunga melati dan beberapa jenis bunga lainnya yang cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan parfum yang beraroma tunggal pada saat itu. Untuk memasarkan produk parfumnya tersebut, Coco Chanel bekerja sama dengan beberapa pengusaha.
Yang pertama dari departemen store Galeries Lafayette yaitu Théophile Bader, dan juga Coco Chanel bekerja sama dengan pengusaha dari perusahaan kosmetik bourgeois yaitu Pierre Werdermeer. 6. Terlibat dengan Nazi dan menutup tokonya selama Perang Dunia Kedua. Perkembangan bisnis fashion Coco Chanel terus meningkat dari waktu ke waktu. Setelah memperkenalkan produk parfumnya pada 1921, Coco Chanel juga meluncurkan koleksi tas tangannya dan meluncurkan koleksi perhiasan pada 1933. Namun sangat disayangkan saat Perang Dunia Kedua meletus pada 1939, Coco Chanel terpaksa menutup rumah kucur miliknya karena beranggapan bahwa bukan waktunya untuk fashion. Akibat hal tersebut, sebanyak 4.000 karyawannya harus kehilangan pekerjaan pada masa itu. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, Coco Chanel tinggal di Hotel Ritz tempat para militer Jerman ditampung. Akibatnya, Coco Chanel dicurigai sebagai mata-mata Nazi. Selain itu, Coco Chanel juga dicurigai sebagai mata-mata Nazi karena hubungannya yang dekat dengan salah satu perwira Nazi. Untuk menghindari tuduhan tersebut, akhirnya Coco Chanel pindah ke Swiss. 7. Coco Chanel kembali pada 1954 dan menciptakan jas untuk perempuan. Setelah 15 tahun couture miliknya tutup, Coco Chanel memutuskan untuk kembali ke dunia fashion. Meski sudah berusia lebih dari 70 tahun, semangatnya tetap membara untuk mengembalikan kesuksesannya di dunia mode. Bahkan Coco Chanel meluncurkan koleksi terbarunya yaitu jas untuk perempuan. 8. Coco Chanel tidak pernah menikah. Meski sering menjalin hubungan dengan pria, Coco Chanel tidak pernah melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Ia bahkan tinggal seorang diri di Hotel Ritz selama lebih dari 30 tahun. Hingga akhirnya dia meninggal karena sakit di hotel tersebut dan tutup usia di angka 87. Coco Chanel meninggal pada Minggu 10 Januari 1971. Desainer legendaris yang menyukai warna hitam ini dimakamkan di pemakaman Bois de Fouques, Lausanne, Swiss. Setelah Coco Chanel meninggal, rumah couture Chanel dikelola oleh desainer-desainer yang berbeda. Keadaan mulai menjadi stabil pada tahun 1983 saat rumah couture Chanel dipimpin oleh Karl Lagerfeld. Nah, itu dia ulasan singkat seputar kisah hidup dan perjalanan Coco Chanel dalam mendirikan brandnya. Luar biasa ya kisah hidupnya, walaupun dari keluarga yang kurang mampu dan seorang perempuan, Coco Chanel berhasil membuktikan bahwa itu tidak jadi penghalang untuk menggapai mimpi-mimpinya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media, bisa melalui IG, TikTok, dan kalian bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Klik tombol notifikasi biar kalau kita up, kalian langsung tahu ada uploadan terbaru dari Jahit Mart. Kalau mau beli peralatan jahit, Jahit Mart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye!